Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A19 Pendidikan Administrasi Perkantoran akan menjelaskan materi mengenai ergonomi sistem penginderaan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Dwi Elisa Zunita, NIM 19802241007, bersama teman saya Dwi Wulandari, NIM 19802241006. Nah, untuk materi yang dibahas itu, yang pertama ada pengertian dari ergonomi, yang kedua pengertian ergonomi sistem penginderaan, yang ketiga macam-macam sistem penginderaan, dan yang terakhir masalah pada sistem penginderaan. Untuk yang pertama akan dibahas oleh saya Dwi Wulandari NIM 006. Yang pertama yaitu pengertian ergonomi. Menurut Tarwaka DKK 2004, ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan, baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sedangkan menurut International Ergonomic Association atau IEA, ergonomi atau human factor adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lainnya di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip teori, data, dan metode untuk mendesain kerja yang mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu pengertian ergonomi sistem penginderaan. Ergonomi sistem penginderaan merupakan bidang dalam ergonomi yang erat kaitannya dengan masalah penginderaan manusia, baik indera penglihatan, penciuman, perasa, dan sebagainya. Penginderaan merupakan proses pertama yang dilakukan manusia dalam bekerja. Proses ini semakin sering untuk dipahami dalam ergonomi karena manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda antar manusia. Melalui panca indera, manusia mampu menerima informasi dari sekitarnya, baik dari rekan kerja, mesin, alat kerja, papan informasi, atau lingkungannya. Macam-macam sistem penginderaan. Yang pertama, panca indera peraba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Yang kedua yaitu panca indera penglihatan. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Yang ketiga, panca indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai panca indera penglihatan. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Terdapat faktor internal dan eksternal dalam penglihatan. Menurut Poulet tahun 1992, faktor internal penglihatan yaitu visual acuity, depth perception, near point of accommodation, phoreas, color discrimination, drug adaptation, umur, Parkinsonship, blind spot, peripheral vision, night blindness, Normalian sight. Sedangkan faktor eksternal penglihatan yaitu kontras kebenderangan, kontras cahaya, banyaknya cahaya, durasi dan pergerakan target, silau, cahaya di sekitar objek, warna, dan yang terakhir yaitu ukuran objek dan posisi target.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dwi Elisa Zunita, NIM 1980-2241007. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem penginderaan, yaitu ada panca indera pendengaran. Telinga manusia adalah labirin yang rumit, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Nah, faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pendengaran menurut Pulat tahun 1992, yang pertama ada loudness, yang kedua different threshold, dan yang ketiga ada ear anatomy. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai masalah pada sistem penginderaan. Untuk yang pertama ada panca indera peraba. Nah, masalahnya seperti ada jerawat, panu, kadas, kabies, eksim, dan biang keringat. Sedangkan permasalahan pada sistem panca indera penglihatan yang pertama ada presbimiopi, hipermetropi, miopi, astigmatisme, katarak, imeralopi, serofaksni, dan seratofemalasi. Dan ada masalah juga pada sistem panca indera pendengaran seperti tuli, conge, otitis eksterna, perikondritis, eksim, cedera, tumor, dan kanker. Nah, ada juga permasalahan pada panca indera penciuman seperti angiofibroma juvenil, papiloma juvenil, rintis allergica, sinusitis, salesma, dan influenza. Nah, sedangkan masalah pada panca indera pengecap yaitu oral candidosis, atropik glossitis, geographic tongue, fisur tongue, dan glossoporosis. Nah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwasanya ergonomi merupakan suatu aturan dalam sistem kerja yang meliputi aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Nah, dalam ergonomi sistem penginderaan ini terdapat indera peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap. Nah, dari hal yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa aturan yang diterapkan dalam sistem kerja harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, supaya dalam pelaksanaan pekerjaannya antara sistem penginderaan dengan segala peralatan dan keadaan di lingkungan kerja dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan efek yang merugikan bagi kedua belah pihak. Sekian materi dari kelompok 3 mengenai ergonomi sistem penginderaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.